Pada sore ini saya mau ngobrol tentang Pancasila, tentang fungsi Pancasila di masyarakat Indonesia khususnya ya. Kita mengetahui ada indikasi bahwa ada kelompok yang diduga ingin mengubah atau mengganti dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dengan ideologi lainnya. Nah, ini tentunya hal seperti ini sebetulnya sangat meresahkan masyarakat. Pengaruh kelompok yang bermaksud ingin mengganti dasar negara ini menurut Pancasila ini diduga diindikasi mereka juga giat menyuarakannya untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, baik secara di lapangan maupun di media sosial. Dan ini memang sangat meresahkan bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, karena bagi orang yang sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu tahu bahwa Pancasila ini adalah dasar negara atau prinsip atau asas yang bagus gitu, yang baik, yang sudah teruji baik untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia yang beragam ini. Nah, seperti kita tahu, Indonesia ini terdiri dari masyarakat yang beragam, baik dari agama, mazhab, aliran, suku, etnis, budaya, pandangan-pandangan, dan pendapat. Nah, untuk itu perlu adanya satu prinsip atau azas atau falsafah gitu, yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam ini sehingga bisa tetap bersatu, rukun, damai, dengan bisa menjalankan haknya masing-masing, bisa bebas menjalankan hak kewajiban masing-masing dengan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Untuk itu saya sampaikan saja tentang fungsi Pancasila ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ini judulnya 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang wajib diketahui oleh kita ya, oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah satu, yaitu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara, dasar berarti sebagai falsafah atau filosofi negara. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Aparatur negara itu adalah alat kelengkapan negara ya, terutama meliputi bidang kelembagaan, tata laksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Fungsi Pancasila yang kedua sebagai dasar negara ya adalah merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang ketiga, fungsi ketiga merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Jadi yang ketiga tadi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu fungsinya adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keempatnya adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, ini tuh sesuai juga dengan Profesor Mr. A.G. Aringgodikdo ya, dalam tulisannya yang berjudul Pancasila. Jadi bahwa Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia ini, Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia berdiri dan berkembang di zaman kerajaan. Meskipun istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945. Jadi sebagai jiwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu memang seperti itu. Jadi Indonesia itu jiwa bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Karena menurut teori Van Savigny juga setiap bangsa itu punya jiwa masing-masing. Fungsi Pancasila adalah hukum dari segala sumber hukum. Jadi fungsi Pancasila yang sebagai dasar negara yang kelima adalah sebagai hukum dari segala sumber hukum. Jadi sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah cita-cita yang disebut cita-cita itu adalah kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan kalau cita-cita hukum itu tentang sifat, bentuk, dan tujuan negara Indonesia. Kalau cita-cita moral itu adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi lengkap ya di Pancasila juga. Cita-citanya ini ada cita-cita hukum, cita-cita politik, dan ada juga cita-cita moral. Kemudian ya, dan keenam ini fungsi yang keenam, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang keenamnya adalah merupakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ini artinya menyangkut ikrar, adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kemudian kita tahu kan pada 18 Agustus 1945 waktu itu disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini itu merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mensahkan perjanjian luhur yang tertulis tersebut, yaitu yang di dalam perjanjian tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang ketujuh, yaitu falsafah hidup. Sebagai falsafah hidup, itu sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Jadi Pancasila merupakan alat atau sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
Kemudian Pancasila ini mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia yang beragam ini ya tentunya. Sehingga untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang ke-8 adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi, cita-cita luhur Pancasila termuat tegas di dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwanya Pancasila yang tertulis di dalamnya, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya, di dalam pembukaan UUD 45 ini. Sehingga Pancasila adalah bisa disebut sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang ke-9 adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi dalam pengertian secara luasnya tuh seperti ini. Jadi Pancasila itu sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Jadi itu yang tadi saya sampaikan tadi adalah 9 fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang wajib diketahui oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan kita mengetahui fungsi Pancasila yang tadi disampaikan, kita lebih jadi mengenal kan Pancasila itu, fungsi Pancasila itu seperti itu ya. Nah, dengan itu kita bisa tahu bahwa Pancasila ini bisa, insya Allah bisa mengatasi keragaman yang ada di Indonesia. Jadi dengan banyaknya keragaman di Indonesia, dari agama, dari sudut agama, mazhab, aliran, suku, ras, etnis, pandangan-pandangan, itu bisa semuanya interaksi antar masyarakat yang berbeda ini, dan individu-individu masyarakat yang berbeda ini bisa diatur oleh suatu aturan yang bisa mengayomi semua perbedaan itu, sehingga tidak terjadi konflik di antara individu masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat yang beragam di Indonesia. Khususnya sebagai rakyat Indonesia, kita harus mematuhi aturan dan mengikuti anjuran pemerintah dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah, yang pastinya harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga untuk hal-hal yang jika ada sesuatu yang perlu ketidakpuasan masyarakat misalnya, atau ada suatu masalah-masalah masyarakat yang ada protes masyarakat atau pendapat masyarakat misalnya tidak setuju misalnya dengan aturan-aturan yang berlaku atau sesuatu yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, hendaknya kita menyampaikannya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Jadi tidak main hakim sendiri, tidak sembarangan, dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Kita bisa terus memperbaiki, memberi masukan kepada pemerintah, tapi kita juga tetap, bangsa Indonesia ini tetap rukun, damai, dan sehingga bisa pembangunan bisa berjalan dengan lancar, insya Allah bisa berjalan dengan lancar, dan kehidupan semuanya, kegiatan masyarakat, kehidupan masyarakat juga bisa lancar dan berjalan dengan baik.